Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti Mahfikasari, nomor induk mahasiswa 302200111, kelas KPID semester 3. Pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang model komunikasi massa satu tahap untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui bersama, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bergantung, pasti membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Hal ini diwujudkan dengan interaksi yang disebut dengan komunikasi. Mempelajari proses komunikasi dengan baik akan membantu terjadinya komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini dapat dipelajari menggunakan model komunikasi yang beragam. Model komunikasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana fenomena komunikasi yang terjadi. Kita akan mempelajari apa definisi model komunikasi massa satu tahap, bagaimana penerapan model komunikasi massa satu tahap, apa saja fungsi model komunikasi massa satu tahap, dan apa saja kelemahan serta kelebihan model komunikasi massa satu tahap. Poin yang pertama, definisi model komunikasi massa satu tahap atau one step flow. Definisi komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, terpencar, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Sedangkan definisi dari model komunikasi massa satu tahap menyatakan bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan massa atau komunikan tanpa perlunya satu pesan melalui orang lain. Model komunikasi massa satu tahap ini mengakui bahwa A. Media tidak mempunyai kekuatan yang hebat, B. Aspek pilihan dari penampilan, penerimaan, pemahaman dalam ingatan yang selektif mempengaruhi suatu pesan, dan C. Untuk setiap komunikan terjadi efek yang berbeda. Poin kedua, penerapan model komunikasi massa satu tahap. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai model komunikasi massa satu tahap, antara lain sebagai berikut. A. Dalam militer. Dalam dunia militer, kita dapat ketahui bahwa militer menganut sistem komando, di mana prajurit harus menuruti apa yang diinginkan atasannya, dan tanpa adanya sanggahan. Di militer, komunikator lebih tepat diberikan kepada atasan, sedangkan komunikan di sini adalah bawahan dari atasan tersebut, karena di militer mempunyai dasar loyalitas atau kesetiaan pada sesuatu pekerjaan tersebut. B. Dalam organisasi privat. Dalam organisasi privat, yaitu perusahaan memiliki komunikasi satu arah, misalnya dalam hal penyampaian pidato dari manajer kepada bawahan, pemberian tugas dari atasan kepada bawahan, atau atasan sedang memberikan perintah kepada sekretarisnya. Selanjutnya yang C. Dalam organisasi publik. Dalam organisasi publik, kita dapat melihat contoh komunikasi satu arah, yaitu A. Website sebagai media publikasi dari suatu pemerintahan, di mana komunikasi satu arah terjadi dalam hal pemerintahan di website tersebut, hanya memberikan informasi saja dari pemerintahan kepada masyarakat. Selanjutnya, pidato apel pagi setiap hari Senin yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan, di mana pemimpin hanya menyampaikan informasi tanpa adanya sanggahan oleh para pegawai. Yang selanjutnya adalah siaran radio. Di sini dimaksudkan kepada radio penyiaran, yaitu sebagai radio komunikasi dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka. Poin yang ketiga, yaitu fungsi model komunikasi massa satu tahap. Fungsi model komunikasi massa satu tahap atau one step flow berdasarkan definisi yang dijelaskan terdapat 8 fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan elemen-elemen dalam komunikasi. Yang kedua yaitu acuan dalam membuat riset komunikasi. Yang ketiga, memprediksikan kemungkinan sukses ataupun gagalnya sebuah proses komunikasi. Yang keempat, memudahkan untuk memahami proses komunikasi.
Yang kelima, menjelaskan bagaimana informasi dapat disampaikan. Yang keenam, mengenalkan bagian-bagian dari proses komunikasi. Yang ketujuh, memudahkan penjelasan proses komunikasi. Dan yang terakhir, membantu untuk memahami isu-isu yang kompleks dalam komunikasi. Poin yang keempat yaitu kelemahan dan kelebihan model komunikasi massa satu tahap. Kelemahan model komunikasi massa satu tahap diantaranya: 1. Tidak ada feedback antara komunikan dan komunikator. 2. Tidak ada timbal balik dari komunikan. 3. Komunikasi tidak efektif disebabkan tidak ada feedback dari komunikan ke komunikator, sehingga terjadi komunikasi yang tidak efektif. Yang keempat, komunikan hanya sebagai informan saja bagi komunikator. Yang kelima, media komunikasi terbatas. Adapun kelebihan dari model komunikasi satu tahap yaitu: 1. Mengefektifkan penggunaan waktu. 2. Lebih cepat dan efisien. 3. Dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikator karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh komunikator. Demikian tadi telah kita bahas tentang model komunikasi massa satu tahap. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febianti Mafikasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.